Hanya dalam 2 minggu, 3 selebriti tertangkap mengonsumsi narkoba, yaitu pesinetron Jeff Smith dan Bobby Joseph. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Jeff Smith sebelumnya pernah terjaring kasus yang sama, tepatnya bulan April lalu. Dan terakhir, aktor Rizky Nazar juga terlibat kasus narkoba jenis ganja. Ini menambah daftar publik figur yang terjerat kasus narkoba di tahun 2021. Antara lain, Coki Pardede, Anji, dan Ridho Roma. Kalau diamati, kasus narkoba di kalangan artis dan selebriti sulit diberantas. Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba selama semester pertama tahun 2021, dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka bersama sejumlah barang bukti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bilang, barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut kalau dikonversikan bernilai 11,66 triliun rupiah. Nah, apa aja upaya dari Polri dan BNN? Dan gimana hukuman bagi pengedar dan pengguna narkoba? Ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Pesinetron Bobby Joseph ditangkap polisi ketika bertransaksi narkoba di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat lalu. Dan penyidik menemukan 0,49 gram sabu yang dibungkus rokok, alat isap sabu, pipet, dan 2 unit ponsel. Bobby Joseph nggak cuma mengonsumsi sabu, tapi juga mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis atau gorila sejak tahun lalu. Begitu juga pesinetron Jeff Smith yang ditangkap kedua kalinya atas kasus yang sama dengan narkoba jenis lysergic acid diethylamide atau LSD. Kalau diamati, publik figur sulit lepas dengan narkoba. Dilansir dari kompas.com, alasan mereka mengonsumsi narkoba supaya memberikan efek tenang dan nyaman dalam proses penyembuhan gangguan mental atau tekanan sosial yang mereka alami. Walau ketenangan yang didapat pengguna sifatnya halusinasi. Kemudian, menghindari rasa nyeri juga bikin penggunanya bahagia. Dan kalau terlalu sering menyalahgunakan narkoba, lama-lama otak pun menuntut untuk mengonsumsinya lagi dan lagi. Bagi publik figur seperti artis, bintang film, pemain sinetron, kadang di tengah kesibukan mereka yang padat, seringkali memaksa mereka untuk lari ke narkoba. Untuk mendorong dan memacu daya kerja mereka yang padat. Narkoba lagi-lagi dijadikan stimulan penambah stamina yang justru akan merusak badan kita sendiri. Padahal, seorang manusia hakikatnya memiliki jam biologis yang gak bisa dipaksa tanpa henti. Terus gimana peran Polri dan BNN selama ini? Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Petrus Reinhard Golose, mengatakan, BNN terus mensosialisasikan bahaya narkoba lewat komunitas lokal dan relawan melalui media sosial. Juga berkampanye untuk menjalani pola hidup sehat. Selain itu, memulihkan sejumlah desa dan perkotaan yang rentan narkoba. Hukuman bagi pengedar dan pecandu narkoba udah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara pengedar, penjual, dan perantara terancam penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Ya, hukuman mati diberlakukan untuk kasus pelanggaran berat narkoba. Nah, gimana bagi pemakai narkoba? Ini juga udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127, yaitu menjalani rehabilitasi atau hukuman penjara maksimal 4 tahun. Ya, rehabilitasi jadi opsi, karena menurut WHO, kecanduan merupakan penyakit kronis kambuhan yang bisa dipulihkan. Peran BNN dan hukum pastinya nggak cukup untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Kita juga turut andil dengan mulai menjalani pola hidup sehat. Nah, gimana menurut lo tentang hal ini? Apakah hukum yang telah diterapkan sudah tepat? Tulis komentarnya di bawah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video explainer kayak gini.